Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Para penikmat channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berbagai ulasan landasan memilih suami untuk dijadikan teman hidup dunia dan akhirat. Adapun landasan yang wajib diletakkan oleh setiap wanita di depan pelupuk matanya dalam menerima laki-laki yang mengajukan lamaran kepadanya. Maka syarat, landasan dan pedoman yang pertama ialah agama. Karena orang yang taat beragama jika menyukai wanita, maka ia memuliakannya. Jika ia tidak menyukainya, ia tidak akan menzoliminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang berbunyi, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Nabi SAW bersabda, jika ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya meminang putri kalian, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang sangat besar. Jadi awalnya dalam memilih pasangan biasanya dimulai dengan ada ketertarikan satu sama lain. Namun untuk melangkah ke jenjangnya lebih baik ataupun serius, diperlukan pertimbangan yang matang layaknya kita memilih rekan bisnis. Dilansir di Abot Islam, memilih pasangan harus disesuaikan dengan visi misi rumah tangga yang akan kita bangun mendatang. Tentunya kriteria pasangan yang kita pilih harus sesuai dengan visi misi ini. Bagi wanita, terutama kaum muslim, penting untuk memilih suami dengan kriteria ideal sesuai agama. Adapun kriteria bagi wanita yang ingin memilih pasangannya di masa
yang akan datang, bahkan untuk teman di dunia dan akhirat. Yang pertama, berkomitmen menjalankan agama. Artinya, memiliki jenggot tebal dan selalu sholat berjamaah bukanlah nilai yang dapat mengukur kesolehan calon suami. Namun yang perlu diperhatikan adalah komitmen untuk menjalankan sholat 5 waktu, rutin berzakat, rajin membaca Al-Quran, dan berusaha terus mempelajari ilmu agama dengan keyakinan yang sama. Yang kedua, berkarakter baik. Artinya, ukuran pertama dari karakter seorang pria adalah bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Penilaian ini yang dapat dilihat adalah ketika dia di tempat umum. Cara dia memperlakukan pelayan maupun karyawan di tempat tersebut. Jika dia bersikap adil dan menunjukkan rasa menghargai, maka dia akan melakukan hal yang sama kepada pasangannya. Selain itu, juga dapat dilihat dari sikapnya yang konsisten dan ramah. Sikap ini menjadi pertimbangan Anda terlihat jujur atau ternyata bahasa tubuhnya berkata sebaliknya. Yang ketiga, nilai bersama. Artinya, disinilah penting Anda jujur pada diri sendiri terlebih dahulu dan kemudian dengan calon pasangan. Meskipun Anda menjadi pengasuh utama anak-anak masa depan, kita harus menganalisa seperti apa pola asuh yang akan diterapkan. Kita juga harus memikirkan apakah kita berharap suami menghabiskan banyak waktu bersama keluarga atau apakah kita puas jika dia hanya memberikan fasilitas yang baik saja. Apakah kita seorang yang dapat menghibur pasangan dan kita mengharapkannya juga? Apakah kita suka menjamu tamu secara teratur atau tidak? Selain membesarkan anak, apa tujuan hidup yang lain dan bagaimana mencapainya? Apakah kita harus terus bekerja? Pertimbangkan bagaimana pasangan dapat membantu dalam mencapai tujuan. Ketika bertemu dengan calon pasangan, tanyakan kepada mereka tentang tujuan hidup dan kebutuhan gaya hidup mereka. Yang keempat, memiliki sikap seorang ayah. Artinya, meskipun hari ini sudah biasa bagi kedua pasangan untuk bekerja di awal pernikahan, tidak realistis untuk mengharapkan ini berlanjut selamanya. Jika berharap memiliki keluarga sendiri, apakah calon suami merencanakan masa depan di mana ia adalah pencari nafkah? Pastikan juga tentang waktu yang tepat untuk memiliki anak. Hal-hal ini tidak dapat ditunda tanpa batas waktu. Apakah dia siap menjadi pria seutuhnya bagi keluarga? Yang kelima, memiliki sifat yang menyenangkan. Artinya, sangat penting menemukan pasangan yang menarik. Banyak orang menyangkal ini adalah kriteria untuk wanita saja. Namun, sebagai wanita juga perlu tanpa daya tarik yang kuat. Ada terlalu banyak ruang bagi setan untuk bermain dengan pasangan itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para penikmat channel Amal Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai ulasan kita petik kesimpulan bahwa tolak ukur landasan memilih suami adalah agamanya, karena agama adalah barometer yang bisa Anda kaum wanita gunakan untuk menilai laki-laki, bukan harta ataupun ijazah yang dimilikinya, tetapi bila ia memiliki harta dan keahlian di samping agama, maka itu suatu kenikmatan. Jadi berhati-hatilah, khusus kaum wanita, terhadap serigala-serigala pemangsa. Ketahuilah, tidak akan lurus suatu rumah di mana pemuda mengambil apa yang dikehendakinya dari gadisnya sebelum membina rumah tangga dengannya. Sebab pemuda itu akan berada di antara dua delima. Meragukan gadis itu
Dan jangan ia bersama laki-laki lain sebagaimana ia bersama dengannya sebelum membina rumah tangga, atau menundukkannya dengan menyerahkan dirinya kepada sebelum dinikahkan untuknya. Karena itu, saudariku, berhati-hatilah selalu. Pilihlah laki-laki taat beragama yang ingin menuntunmu kepada Rabb-mu dan menuju surganya. Jika ia termasuk penghafal kitabullah, maka ia lebih dahulu dari selainnya. Jika ia termasuk dai yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran yang baik, maka suatu kebaikan baginya. Agama adalah salah satu asas di mana kehidupan rumah tangga yang bahagia dibangun. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita amin bersama dan berdoa bersama agar segala hajatnya dapat terkabulkan serta selamat dunia dan akhirat. Wassalam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan na'imin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanikal karim. Allahumma ya shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin karim. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamilna fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwan lisam. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ilahi ya Allah, anta maksud wa ridhaka ya Allah matlubi wa hidayatika ya Allah matlubi wa taufikika ya Allah matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama karim. Rabbana atina ya Allah, Rabbana atina ya Allah, Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton ulasan video ini hingga akhir. Semoga bisa menjadi inspirasi serta barokah dunia dan akhirat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan pada ulasan video kali ini, saran dan masukan kalian sangat berharga bagi saya agar channel ini semakin maju dan berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini Amalan Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.